Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita utarakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan petunjuk beliau kita masih berada di atas jalan yang hak, jalan yang insya-Allah di dalam kebenaran, dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ke-16 dari kitab Umdatul Ahkam, yang mana hadis ini datang dari sahabat yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, yaitu an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, menceritakan kepada kita, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Nabi SAW melewati kuburan ini bersama dengan para sahabat. Tatkala beliau melewati dua kuburan tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzaban. Mereka berdua, yaitu orang yang dikubur di dalamnya, benar-benar disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka tidaklah disiksa karena melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma, kemudian Nabi SAW menyampaikan, adapun di antara keduanya, yang menjelaskan tentang kenapa mereka disiksa di alam kubur tersebut. Nabi SAW menyampaikan salah satu di antara dua orang tersebut, fakana la yastatiru minal baul. Keduanya la yastatir minal baul. Makna la yastatir minal baul dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala, ay la yaj'al sitratan taqiyatan min baulihi, yaitu tidak menjadikan adanya tabir untuk melindunginya saat ia buang air kecil. Jadi fakana la yastatir minal baul, jadi salah seorang di antara dua orang ini yang sedang disiksa di alam kubur itu, dia tidak bertabir ketika buang air kecil. Wa ammal akhar, adapun satu lagi, fakana yamshi bin namimah, satunya suka melakukan namimah, yaitu adu domba. Dan namimah, kata muallif rahimahullah ta'ala, artinya adalah yangkul kalamal ghairi biqasdil idrar,
yaitu menyampaikan perkataan orang lain dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan. Ya, kalau bahasa kita itu ya adu domba. Ya, ngomong di orang fulan A di fulan B C. Ya, tujuannya memberikan info untuk saling adanya permusuhan dan kebencian di antara keduanya. Maka dengan info yang berbeda dengan tujuan untuk memberikan kemudaratan, maka ini namanya namimah, yaitu adu domba. Dan tatkala Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat tentang keadaan dua orang ini, kenapa disiksa di alam kuburnya, yaitu pertama dikarenakan dia tidak bertabir tatkala ia buang air kecil, dan yang satu lagi dia suka mengadu domba di antara orang-orang. Kemudian Nabi SAW melakukan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaridatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil jaridah, pelepah kurma, ratbatan, pelepah kurma yang masih basah. Kata muallif jaridah, jadi makna jaridah, lafaz jaridah, pelepah kurma itu kata muallif asibun nakhli laisa fihi sa'afun. Batang kurmanya, batang kurma alladzi laisa fihi sa'ah, yang tidak ada daunnya. Jadi batang kurma, batangnya saja itu yang Nabi SAW ambil, yang batang itu tidak ada daun-daun, ya. Dan dalam keadaan rotbah, masih basah batang kurma tersebut. Kemudian Nabi SAW tatkala mengambil batang kurma tadi, atau bahasanya pelepah kurma yang tidak ada daunnya, fasyaqqaha nisfain. Nabi SAW membelah pelepah tadi menjadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Karena sudah jadi dua bagian, tadi satu bagian, kemudian Nabi SAW membelahnya, ya, sehingga jadi dua bagian pelepah tadi. Maka Nabi SAW melakukan gharaza, menancapkan, fi kulli qabrin wahidatan, setiap satu kuburan, karena Nabi SAW melewati dua kuburan, satu kuburannya satu batang pohon kurma atau pelepah kurma, ya, pelepah pohon kurma ditancapkan ke kuburan. Dan dijelaskan berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW menancapkan pelepah kurma tersebut. Mu'allif mengatakan, menukilkan perkataan Abu Mas'ud. Qala Abu Mas'ud, Abu Mas'ud berkata menjelaskan Nabi SAW menancapkan pelepah kurma tersebut di atas kuburan orang yang disiksa tadi. Maudiul gharsi kana bi izair ra'si, tempat ditancapkan pelepah kurma tadi bi izair ra'si, di bagian kepala mayit, di bagian kepala mayit yang tentu di kuburan tersebut, di bagian kepalanya, yaitu sebagaimana orang-orang yang meletakkan batu nisannya, ya, maka di daerah atau di tempat itulah Nabi SAW menancapkan pelepah kurma tersebut, yang mana masih dalam keadaan basah. Dan kemudian faqalu, para sahabat pun bertanya dengan perbuatan Nabi SAW, perbuatan yang seperti ini. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wahai Rasulullah, untuk apa engkau melakukan hal ini? Qala, maka Nabi SAW menjawab,
la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala yukhaffaf, meringankan azab bagi keduanya, malam yaibasa, selama pelepah kurma tersebut belum mengering. Ya, tadi dalam keadaan basah, ya, sampai dia mengering, maka sampai tatkala pelepah itu mengering, maka sudah tidak ada lagi takhfif, meringankan azab. Nah, itu yang menjadi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Maka ini hadis yang akan kita bahas berkaitan dengan hadis permasalahan tidak bertabir tatkala buang air kecil, dan juga berkaitan dengan adu domba. Dan ada sebuah riwayat yang lain yang datangnya dari riwayat Imam Muslim yang tadi dengan lafaz la yastatiru min baulihi, tidak bertabir tatkala dia buang air kecil. Ada riwayat yang mengatakan la yastabri'u min baulihi, yaitu tidak bersuci tatkala ia buang air kecil. Ya, maksud bersuci itu memelihara dirinya dari najis-najis tatkala dia buang air kecil, kecipratan atau ya tidak dibersihkan. Ya. Maka ada riwayat yang dengan lafaz la yastabri. Ya, jadi ada dengan la yastatir yang tidak bertabir, dan masuk juga ada riwayat dalam hadis ini la yastabri yang tidak bersuci, tidak memelihara dirinya tatkala ia buang air kecil. Maka dua riwayat ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya, karena kita diperintahkan untuk ya, menghindari najis-najis dan bersuci dari najis-najis. Dan juga di sana di hadis sebelumnya juga kita diperintahkan untuk membuat tabir, penutup tatkala kita ke khala, yaitu buang air kecil atau buang air besar di tempat yang tidak ada bangunannya. Maka kita diperintahkan, disyariatkan untuk membuat tabir, membuat penutup agar terlindungi auratnya dari pandangan manusia. Maka makna hadis ini secara umum yang ini disampaikan oleh muallif rahimahullah, beliau menceritakan Nabi SAW melewati dua kuburan, wa ma'ahu ba'du ashabihi. Yang harus kita pahami dari cerita atau riwayat hadis yang disampaikan Abdullah bin Abbas, Nabi melewati dua kuburan itu Nabi bersama para sahabatnya, bukan berjalan sendirian. Nabi SAW bersama para sahabatnya, ya. Tapi tidak dijelaskan siapa para sahabat yang bersama Nabi SAW. Ya, intinya Nabi berjalan bersama dengan para sahabat. Dan kenapa kok tiba-tiba Nabi SAW bisa melihat dua orang tersebut diazab, disiksa? Maka mu'alif mengatakan fakasyafallahu lahu anhuma, karena Allah memperlihatkan kepada Nabi SAW tentang kuburan itu kepada Nabi. Ini salah satu hal yang menjadi khususiyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang bisa melihat orang ini sedang diazab, orang ini dapat kenikmatan, orang ini melihat Nabi, dan seterusnya. Ini adalah akadzib, cerita-cerita dusta, ya. Rasul hanya di momen-momen tertentu saja yang Allah perlihatkan, tidak seluruh momen Allah perlihatkan tentang perkara yang gaib. Hanya beberapa momen-momen yang memang itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mengagungkan Rasul, mengagungkan sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Allah. Tidak boleh kita mengagungkan Rasul di luar dari makamnya, kedudukannya sebagai seorang Rasul. Jangan sampai disamakan dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasul adalah manusia biasa, ya, yang diberikan keistimewaan karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan
dan menciptakan Nabi alaihi salatu wassalam dengan keistimewaannya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fara'a man fihi ma yu'azzaban. Nabi alaihi salatu wassalam pun melihat dua orang yang ada di dalam kuburan tersebut sedang disiksa. Fa akhbara ashabahu bidzalik. Dan kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan hal itu. Maka Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'azzaban. Ya, sesungguhnya keduanya benar-benar sedang disiksa. Ini menunjukkan sahabat tidak melihat, menunjukkan sahabat tidak benar-benar mengetahui bagaimana siksaan yang disiksakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua orang ini. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menampakkan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena ada tujuannya. Kata muallif, tahdziran li ummati. Tujuan pertama adalah bentuk memberikan peringatan bagi umat Islam, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan kedua, wa takhwifan li ummati, memberikan perasaan takut terhadap umat Nabi alaihi salatu wassalam, terhadap kenapa mereka disiksa. Jadi tujuannya Allah menampakkan hal itu adalah pertama untuk memberikan peringatan, kedua adalah untuk memberikan rasa takut agar tidak melakukan hal tersebut. Fa inna sahibai hadainil qabrain, sesungguhnya dua orang yang disiksa di alam kubur ini, yu'adzab kulla minhuma bi dzanbin yasir. Mereka ini disiksa dengan dosa yang kecil. Tarkuhu wal ibtian anhu. Yang kecil seperti apa? Yang kecil atau yang mudah untuk ditinggalkan, yang mudah untuk dijauhi. Ya. Tentu mudah ditinggalkan, mudah dijauhi secara logika. Dan seterusnya adalah liman waffaqahullahu lidzalik, yaitu bagi orang yang memang Allah berikan taufik. Tatkala itu mudah tapi Allah belum memberikan taufik kepada orang tersebut, maka hal mudah menjadi susah. Apalagi hal yang susah akan bertambah susah. Maka pentingnya kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu senantiasa kita meminta taufik. Maka pelajaran pentingnya adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah untuk memberikan taufik kepada kita agar kita dipermudah urusannya, baik itu urusan yang mudah maupun itu urusan yang sulit, baik itu dalam perkara ibadah maupun itu dalam perkara duniawiyah. Maka taufik adalah hal yang penting yang senantiasa kita panjatkan dalam doa kita setelah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mu'allif mengatakan fa ahadul mu'azzabain, salah seorang yang disiksa ini di alam kubur ini, la yahtariz min baulihi, dia tidak berhati-hati dari buang air kecilnya, inda qada'il hajah, tatkala dia buang air kecil. Ya, jadi di sana mu'allif menjelaskan tentang mana la yastabri, yaitu tidak mensucikan diri dari najis-najis, yaitu di sini adalah al-baul, air kencing. Maka tatkala buang air kencing, maka hendaklah kita berhati-hati, adakah yang menetes atau yang tersisa, sehingga dipastikan, ya. Maka hendaklah kita memperhatikan pakaian kita tatkala buang hajat. Ya, maka agar kita tidak terjerumus ke dalam hal ini, maka kata mu'allif, dia tidak berhati-hati, wala yatahaffaz, tidak menjaga diri. Ya, jadi tatkala kita buang hajat, maka kita harus berhati-hati, ya, dan juga menjaga diri dari melihat kemana arah-arah najis itu terbuang. Jangan sampai terciprat atau
tersiram, terkena dari pakaian-pakaian yang akan kita gunakan untuk melakukan ibadah atau aktivitas yang lainnya. Maka orang ini dia tidak berhati-hati, ya, tidak menjaga diri, karena maknanya luas. Tidak berhati-hati, tidak menjaga diri, masuk ke dalamnya, tidak bertabir, tidak pula dia bersuci tatkala buang najis, ya, atau dia bersuci tapi dia tidak bersih, ya. Kata mu'allif apa? Fatusibuhun najasah. Jadi masuk ke dalam makna hadis ini, tidak bertabir, tidak berhati-hati pula dalam buang hajat, sehingga tusibuhu an najasah, najis-najis tadi menimpa, ya, pada dirinya, fatalawwas badanah wa thiyabah, sehingga najis tersebut mengotori badannya, dan bisa saja mungkin tatkala itu dia menggunakan pakaian dan terkotorilah thiyabahu, pakaiannya. Ya, maka harus kita perhatikan, ya, dalam perkara ini. Ya, perkara ini bukan perkara yang main-main, karena Allah tampakkan langsung kepada Rasul hal yang kecil bisa menjadi besar nanti tatkala di akhirat atau di alam kubur. Sebelum kita ke alam akhirat, ya, di alam kubur itu sudah ada dampaknya pada diri orang tersebut. Maka itu adalah keadaan pertama. Nah, itu adalah keadaan pertama orang yang Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah tentang keadaannya dia disiksa. Adapun yang lain, kata sabda Nabi SAW, ini yamshi bin namimah. Kata mu'allif, yamshi bin namimah, suka menyebarkan adu domba, melakukan adu domba. Ini adalah syaitan yas'a bainan nas bin namimah. Orang seperti ini, kata mu'allif, adalah syaitan dari kalangan manusia. Yas'a bainan nas, yang memang dia berlalu lalang di antara manusia. Bin namimah, memang dialah syaitan dari kalangan manusia yang suka melakukan adu domba, ingin menyebarkan kebencian di antara persaudaraan keimanan. Yang tentu hasil dari hal ini apa? Tasabbabal adawa wal baghdha. Karena namimah menyebabkan adanya permusuhan dan juga kebencian bainan nas, di antara manusia. Wala siyamal aqarib, terlebih lagi yang dia inginkan adalah kerabat-kerabatnya, keluarganya, adik-adik saudara kandungnya yang masih memiliki hubungan nasab, dan juga al-asdiqa, dan juga ada memang di sana memang suka adu domba yang untuk tujuannya melakukan permusuhan di antara teman-teman yang ditemani, dan juga melakukan adu domba tujuannya adalah agar menyebarkan kebencian di antara orang-orang yang berteman dengannya, sehingga tidak ada yang mau menemani dirinya. Maka itu adalah syaitan, kata mu'allif. Maka itu adalah syaitan dari kalangan manusia yang memang berlalu lalang di siang dan malam, berlalu lalang setiap hembusan nafas manusia. Dia datang, kata mu'allif, ya'ti ila hada, dia berlalu lalang dengan cara datang ke orang tersebut. Fayangkul ilaihi kalam, dia akan menceritakan perkataan sesuatu hal kepada orang tersebut. Wa ya'ti ila dzalik, dan kemudian datang ke orang yang lainnya. Fayangkul kalam, dan dia menceritakan perkataan yang menyelisih perkataan pertama. Fa yuwalladu bainahum ma'al qati'ah. Yang menghasilkan dari berita-berita yang tidak sesuai ini adalah al-qati'ah, yaitu pemutusan hubungan, pemutusan pertemanan, pemutusan kerabat karib, pemutusan antara anak dan juga bisa antara anak dan orang tua, dan seterusnya, wal iyadzu billah. Dan juga khisam, dan mungkin tidak bermusuh, tidak langsung memutuskan, tidak langsung
memutuskan tali persaudaraan, tidak langsung memutuskan pertemanan, tapi ada kebencian. Dia berteman, tapi terkadang tersenyum, di momen yang lain dia biasa saja. Karena memang ada namimah yang diucapkan, yang disampaikan kepada dirinya. Dan itulah yang terjadi, sehingga hal ini harus kita perhatikan di antara kita sebagai seorang manusia. Karena begitulah kata muallif, karena orang itu selalu ada. Orang yang menebarkan adu domba itu akan selalu ada dimanapun, karena dia adalah bentuknya syaitan minal ins. Maka kata muallif, al-Islam innama ja'a bil mahabbah. Agama kita ini datang untuk kecintaan. Oleh karenanya Nabi SAW ditampakkan tentang bagaimana dua orang itu disiksa. Yang satu lagi kena namimah, berarti menunjukkan jangan sampai kalian melakukan namimah. Adu domba tujuannya untuk memutus hubungan di antara kedua orang atau banyak orang. Maka Islam datang untuk kecintaan. Maka barang siapa menjaga kecintaan di antara keluarga, di antara pertemanan, karena teman karena Allah Subhanahu wa taala, wal ulfa, dan kesatuan di antara manusia, yaitu persatuan dikarenakan persaudaraan keimanan, persatuan dikarenakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadikan kita menempati kenikmatan di alam kubur kelak. Maka kata muallif rahimahullah taala, wa qat'ul munazaat wal mukhasamat. Islam pula menghilangkan namanya perselisihan, menghilangkan namanya permusuhan. Maka diharamkanlah namimah. Maka ditampakkanlah bagaimana perbuatan orang yang melakukan namimah, yang di sana ditampakkan bagaimana keduanya disiksa. Dan kata muallif tatkala menjelaskan riwayat dari Abdullah bin Abbas, Al-Karim Ar-Rahim, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia, yang maha penuh kasih sayang. Derajatnya derajat manusia, bukan derajat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa dikatakan yang mulia dan memiliki kasih sayang? Ya karena Nabi SAW saking cintanya kepada umatnya, Nabi SAW mengambil jaridah, mengambil pelepah kurma tadi, itu adalah sebagai bentuk bagaimana kasih sayangnya Rasul SAW terhadap umatnya. Sehingga Nabi SAW bentuk kasih sayangnya syaqqah nisfain. Ya tentu apa yang dilakukan Nabi SAW itu wa ma yantiqu anil hawa, ya, tidaklah terucap dengan hawa nafsu, tidaklah dilakukan dengan hawa nafsu Rasul sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan tentu Nabi alaihi salatu wasallam mengambil pelepah kurma tadi, memang itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita yakini. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memang dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, yang memiliki sifat yang asy-syafaqah, yaitu begitu mencintai umatnya. Sehingga Nabi SAW tatkala mengambil pelepah kurma itu, kemudian Nabi SAW syaqqah nisfain, Nabi belah menjadi dua bagian. Wa gharaza kulla qabrin wahidah, ya, ditancapkan satu yang menjadi dua bagian tadi ke kuburan yang Nabi alaihi salatu wasallam lewati. Kemudian fasa'ala as-sahaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW an hadzal amal gharib, yaitu perbuatan yang aneh, ya, karena mereka tidak pernah melihat hal ini. Banyak para sahabat yang meninggal tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi, menancapkan pelepah kurma di bagian atas kepala di kuburan tersebut, ya. Tentu ini gharib binisbatis sahabah, hal yang aneh karena belum pernah Nabi lakukan di kuburan-kuburan yang ada. Baru di dua kuburan yang mana ini disiksa dua orang tersebut.
Maka mereka pun bertanya. Maka tatkala bertanya, Nabi SAW menjawab. Dan agar kita sebagai generasi berikutnya memahami apa yang menjadi tujuan perbuatan Nabi SAW tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, la'allallah, ya semoga saja Allah Subhanahu wa taala yukhaffaf, meringankan anhuma, bagi keduanya, ma huma fihi minal azab, yang menimpa keduanya dari siksaan. Malam taibas hatani al-jaridatan, selama dua pelepah kurma tadi tidak atau belum mengering. Maka itu tujuan Nabi SAW melakukan hal itu. Tujuannya meringankan siksaan bagi keduanya. Ya tentu di sana banyak permasalahan, maka di sini mu'allif memberikan hal-hal yang menjadi poin penting bagi kita dalam memahami perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal menancapkan pelepah kurma di atas bagian kepala dari mayit. Di sana ikhtilaf ulama, ada perbedaan ulama dalam permasalahan ini. Fadzahaba ba'duhum, ya, jadi ulama berselisih pendapat tentang meletakkan pelepah kurma di atas kuburan, ya, sebagaimana orang meletakkan batu nisan di atas kuburan. Ya, karena ini perbuatan Nabi dan ini kita yakini. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Nabi SAW melakukannya, menancapkan, yaitu meletakkan, ya, dengan cara menancapkan pelepah kurma tadi di bagian atas kepala. Maka apakah kita perlu menancapkan juga di atas kuburan-kuburan kaum muslimin? Maka di sini pendapat pertama, fadzahaba ba'duhum, mengatakan ila istihbabi wad'i al-jarida alal qabri, ya hukumnya sunnah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Ya, mereka mengatakan boleh kita meletakkan pelepah kurma di atas kuburan, ya, sebagai ganti batu nisan, ya. Dan dalil mereka adalah hadis ini, li'annahum ja'alu hadzal fi'la minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mayoritas pendapat ini yang menjadi dalil mereka lah hadis Nabi SAW berkaitan dengan dua orang yang disiksa, kemudian Nabi mengambil pelepah kurma dan ditancapkan di setiap kuburan tersebut. Dan mereka menjadikan ini sebagai tasyri'an aman, yaitu ketetapan syariat yang bersifat umum, karena masih umum, belum diperinci, karena tidak ada alasan. Ya, karena kalau secara terperinci harus dijelaskan, adakah sahabat yang melakukan atau Nabi SAW melakukan setelahnya. Kemudian adakah hadis-hadis yang lain yang meriwayatkan tentang hal itu? Maka hanya hadis ini saja. Dan ada hadis satu lagi, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Buraidah ibn Husayb berkaitan dengan meletakkan pelepah kurma di bagian atas kepala mayit di kuburan, ya. Maka mereka mengambil hal itu menjadi ketetapan syariat secara umum karena minimnya dalil terhadap hal itu dan tidak adanya hikmah, ya, hikmahnya belum jelas. Apa hikmah di balik diletakkan pelepah kurma di atas bagian kepala kuburan, ya. Dan mereka menjawab, ya, karena ilahnya tidak disebutkan dalam hadis, ya, kenapa diletakkan jaridah tersebut. Tapi mereka menjawab tentang pertanyaan tersebut, ilahnya ada. Kata pendapat pertama ini, annal jaridah tusabbih inda sahibil qabri, pelepah kurma itu tusabbih, bertasbih. Mereka mengambil keumuman ayat, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini illa yusabbih bihamdi, melainkan semuanya bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka mengamalkan keumuman ayat dalam surat Al-Isra ayat ke-44 dan juga hadis
yang bersama kita, yaitu dari Abdullah bin Abbas, dan juga ada hadis Buraidah bin Husayb, yang mana beliau ini seorang sahabat, Buraidah bin Husayb, yang mewasiatkan kepada ahli warisnya untuk menancapkan pelepah kurma tatkala ia meninggal. Ya, itu perbuatan Buraidah saja, dia hanya untuk dirinya, bukan untuk diajarkan kepada orang lain atau untuk memerintahkan keluarganya untuk menancapkan pelepah kurma tatkala meninggal. Dan alasannya adalah tadi disampaikan oleh mayoritas pendapat pertama, yaitu karena pelepah tersebut bertasbih terhadap penghuni kuburan. Madamat rotbah, tapi selama memang masih basah, tatkala sudah mengering maka sudah tidak bertasbih lagi pelepah kurma tersebut. Fala'allahu yanalu min hadha tasbih ma yunawwar alaihi qabrah, sehingga karena pelepah kurma itu selama masih basah dia bertasbih, semoga saja tatkala masih basah dan terus bertasbih, ini yang yunawwar alaihi qabrah, yang memberikan cahaya untuk kuburan, penghuni kuburan tersebut. Nah, maka pendapat pertama adalah mengatakan sunnah hukumnya meletakkan pelepah kurma di atas kuburan di bagian kepala mayit, dan dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas dan Buraidah bin Al-Husayb, yang mana dia mewasiatkan dirinya untuk mewasiatkan kepada ahli warisnya apabila dia meninggal untuk ditancapkan pelepah kurma di kuburannya. Dan kemudian ada ilahnya, alasannya kenapa pelepah kurma itu ditancapkan di atas kuburan, dikarenakan pelepah tersebut yang bertasbih selama dia basah, tatkala sudah kering maka tidaklah bertasbih kembali. Tujuannya agar memberikan cahaya bagi penghuni kuburan tersebut. Dan pendapat kedua, ini pendapat terakhir, ya, berkaitan dengan permasalahan pelepah kurma. Dhahaba ba'duhum ila adami masyru'iyyati dzalik. Pendapat kedua, secara mutlak tidak ada syariat tentang hal itu. Berarti tidak disyariatkan, tidak dibolehkan. Ya, karena ibadah butuh syariat, butuh dalil. Berarti kalau tidak ada dalil tentang pensyariatannya maka tidaklah sah hal tersebut. Li'annahu syar'u ibadatin. Karena hal itu, meletakkan pelepah kurma itu adalah syariat yang bentuknya sebuah peribadatan. Ya, tatkala meninggal meletakkan sebagai batu nisan dengan pelepah kurma, maka menurut pendapat kedua ini bukan yang ditasyri', tidak disyariatkan. Karena kalau ini diperbolehkan sebagaimana pendapat pertama, maka dalam ibadah butuh syariat. Adapun di dalam kedua hadis tidak secara tegas Rasul mengatakan ini adalah sebuah ibadah yang harus dilakukan, ya, karena Nabi SAW hanya melakukan itu dalam perbuatan khusus kedua orang tersebut. Selebihnya Nabi tidak melakukannya. Maka tentu ini menjadi sebuah hujjah untuk pendapat kedua yang mengatakan, ya, menetapkan syariat ibadah itu memiliki dalilnya. Wa yahtaj ila dalilin qawi, maka butuh dalil yang kuat. Karena dalam dua hadis ini tidak menunjukkan hal itu, menunjukkan tidak kuat tentang memang disyariatkan untuk meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Walaysa fi syar'i ma yuthbitu, dan di dalam syariat, dalam Al-Quran, dalam sunnah secara tegas tidak ada memang yang secara tegas menetapkan hal tersebut, meletakkan pelepah kurma di atas kuburan sebagai ganti batu nisan. Amma hadi qadiyatu ain. Kata pendapat kedua, yang menjadi dalil oleh pendapat pertama ini adalah perbuatan tertentu Nabi, perbuatan khusus Nabi, maka tidak bisa dijadikan dalil. Hikmatuha majhula, hikmahnya tidak diketahui secara jelas kenapa Nabi SAW melakukan hal itu. Walidza lam yaf'alhan Nabi min ghairi sahabi min ghairi sahibai hadainil qabrain, maka Nabi SAW tidak melakukan
meletakkan pelepah kurma selain kepada dua orang yang ada di kuburan ini. Wa kadzalika lam yaf'alhu min ashabihi ahadun, dan juga tidak pernah dilakukan para sahabat, illa ma ruwiya an Buraidah, kecuali sahabat Buraidah bin Husayb yang menjadi dalil pendapat pertama tentang sunnahnya melakukan hal tersebut, ya, yang mana Buraidah memang memberikan wasiat agar diletakkan pelepah kurma di atas kuburannya tatkala dia meninggal. Waktu asar ini. Mungkin sampai di sini, nanti insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan beberapa permasalahan dalam hal ini. Maka intinya adalah berkaitan dengan pelepah kurma, pendapat yang kuat adalah kita tidak disyariatkan untuk meletakkan, ya, pelepah kurma atau pelepah pohon kelapa dan seterusnya di atas kuburan sebagai ganti batu nisan, karena itu tidak ada dalil dalam hal itu. Adapun dalam hal hadis ini adalah bentuk perbuatan khusus yang dilakukan Nabi, yang Nabi pun tidak melakukannya setelah itu, yang menunjukkan ini adalah khususiyatun Nabi alaihi salatu wassalam fitil kal qadiyah. Ini perbuatan khusus dalam kejadian hal tersebut. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.